Halo guys, ketemu lagi dengan Baron Channel dimanapun Anda berada. Ya, kali ini kita berbicara masalah PSBB ya. PSBB yaitu pembatasan sosial berskala besar. Ya, mungkin para Baron Channel dimanapun Anda berada pasti sudah mengetahui lewat media sosial, media televisi, informasi, sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah kita dimanapun Anda berada. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa sejumlah wilayah saat ini telah memutuskan untuk menerapkan tindakan pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal dengan PSBB. Nah, itu fungsinya untuk apa? Untuk menekan laju penularan dan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, supaya kita ketahui bersama, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. Karena itu, untuk mencegah kemungkinan penyebaran makin meluas, apabila aturan tersebut dijalankan, maka sejumlah kegiatan yang melibatkan publik tentu harus dibatasi, seperti perkantoran, ya, atau instansi diliburkan, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan transportasi umum. Nah guys, baik, untuk lebih lengkapnya silahkan nanti dilihat slide-slide berikut ini. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar. Nah, dasarnya adalah tentu adanya pengajuan ya dengan beberapa kriteria. Yang pertama itu jumlah kasus dan kematian dan adanya epidemiologis ya di tempat lain. Dan harus ada dibarengi dengan syarat terkait dengan kesiapan daripada suatu daerah tersebut bila mana dia mau melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tentu harus didukung dengan data-data, apakah bagaimana peningkatan kasus menurut waktu dan kurva epidemiologinya, penyebaran dan peta penyebarannya, terus adakah kejadian transmisi lokal di situ, di area tersebut, dan itu juga berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi tentunya. Nah, untuk urutan pengajuannya sesuai dengan aturan di dalam Permenkes 9 tahun 2020 itu diajukan oleh kepala daerah didasarkan pada kriteria data dukung dan kesiapan daerah tadi, yaitu diajukan oleh gubernur, wali kota, bupati ya. Dan dia berkoordinasi dengan gugus tugas daerah setempat. Nah, setelah itu dia mengajukan kepada menteri, ya, menteri melakukan pertimbangan, ya, dia diberikan waktu untuk menetapkan selama 2 hari sejak permohonan diterima dan berkoordinasi dengan ketua pelaksana gugus tugas penanganan COVID, ya, dengan juga meminta pertimbangan dari tim pertimbangan. Nah, jadi di dalam menetapkan, menteri juga harus berkoordinasi. Jadi ada aturan-aturan tersendiri ya yang ditetapkan agar pada saat penetapan PSBB ini benar-benar sesuai atau tepat sasaran. Nah, ketua pelaksana gugus tugas juga memberikan pertimbangan atas permohonan kepala daerah tersebut, atau mungkin dapat mengusulkan langsung pemberlakuan PSBB. Tentunya didasarkan pada kriteria, didukung data dan kesiapan daerah. Selanjutnya itu tim pertimbangan juga seperti yang saya sampaikan tadi, dia memberikan rekomendasi ya. Nah, setelah itu ya tim pertimbangan tetap berkoordinasi dengan gugus tugas daerah. Lalu diberikanlah keputusan itu, penetapan itu apakah disetujui atau tidak. Nah, namun yang perlu kita ketahui di dalam Permenkes 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar, ada kegiatan-kegiatan yang dilarang dan ada kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan. Nah, kegiatan-kegiatan dilarang apa saja? Nah, kalau di tempat sekolah dilarang melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Jadi sistemnya diganti dengan di rumah. Jadi melalui media yang paling efektif apa gitu ya. Kecuali ya kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perusahaan atau instansi dilarang
pekerjakan pegawainya di kantor dengan jumlah normal. Jadi dilakukan pembatasan lah ya, kecuali instansi atau bidang tertentu yang ditetapkan. Nah, yang ketiga itu kegiatan keagamaan. Jadi tempat ibadah dilarang dibuka untuk umum, diganti dengan beribadah di rumah. Nah, yang keempat itu di tempat umum, ya, tempat fasilitas umum dilarang dibuka untuk umum. Jadi kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan dengan pertimbangan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk tentunya. Nah, kelima, kegiatan dilarang itu kegiatan sosial budaya. Pelarangan kegiatan sosial budaya yang melibatkan banyak orang atau adanya berkerumun ya. Contoh seperti pertemuan, perkumpulan politik, olahraga, hiburan, dan lain sebagainya. Nah, yang keenam itu pada moda transportasi telah dibatasi sekarang ya, baik umum maupun pribadi. Jadi dilarang angkut jumlah penumpang penuh, jadi harus dibatasi. Intinya penerapan jaga jarak atau physical distance juga berlaku di sini ya. Nah, yang ketujuh itu pembatasan kegiatan lain ya, dilarang dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan aspek Hankam kecuali kegiatan operasi militer atau kepolisian, karena TNI Polri itu sebagai unsur utama dan pendukung. Nah, kegiatan yang diperbolehkan apa aja? Nah, kembali lagi poin-poinnya sama seperti kegiatan yang dilarang tadi. Nah, kalau di sekolah yang diperbolehkan yaitu proses pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkaitan dengan kesehatan, itu boleh. Nah, kalau di tempat kerja itu dibatasi. Jadi kalau kantor pemerintah pusat dan daerah ya kan, nah BUMN atau BUMD atau perusahaan publik tertentu ya, itu dibatasi jumlah pegawai yang masuk, jadi dibuat sip-sipan gitu. Terus perusahaan komersil, industri maupun perusahaan logistik yang berhubungan dengan kebutuhan bahan pokok ya. Nah, yang ketiga keagamaan ya, keagamaan itu beribadah di rumah ya, hanya dengan keluarga dekat saja dan tetap menjaga jarak. Nah, di tempat umum diperbolehkan dilakukan aktivitas itu pada tempat-tempat tertentu, contoh toko atau tempat penjual barang kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan medis itu boleh ya, gas boleh, bahan bakar boleh ya. Nah, fasilitas pendukung kesehatan ya, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima kegiatan sosbud ya, kegiatan yang diperbolehkan yaitu dapat dilaksanakan namun tidak melibatkan banyak orang atau berkerumun dengan berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan undang-undang. Jadi ada pembatasan juga sebenarnya. Nah, yang keenam itu moda transportasi ya. Nah, itu tadi diperbolehkan beroperasi dengan pembatasan jumlah penumpang. Jadi kalau dulu padat-padatan, sekarang tidak boleh lagi. Jadi ada aturannya. Makanya dari pihak kepolisian dan dinas perhubungan pasti akan selalu melakukan inspeksi atau patroli, pengecekan di lapangan atas terimplementasinya peraturan berikut ini gitu loh. Nah, yang ketujuh itu pembatasan kegiatan lain ya, diperbolehkan melaksanakan kegiatan operasi militer dan operasi kepolisian aja, karena mereka ini sebagai unsur utama atau pendukung percepatan penanganan wabah COVID-19 serta kegiatan operasi rutin lainnya. Nah, itu yang dapat kami sampaikan kepada kita semua ya, semoga berkenan. Dan yang terakhir adalah setiap ada peraturan, ada regulasi, pasti ada sanksi. Nah, sanksi ini telah diatur di dalam pasal 93 junto pasal 9 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 terkait karantina kesehatan. Nah, dalam pasal 9 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan dijabarkan dalam ayat 1, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Ayat 2-nya, setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Nah, dalam pasal 93 dijelaskan sanksi sebagai berikut. Setiap orang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1, pasal 9 ayat 1 di atas tadi, dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 100 juta. Jadi para berencana dimanapun berada, ini juga menjadi perhatian penting ya, sehingga tidak terjadi kepada Anda dimanapun Anda berada. Tetap aja kita mengikuti aturan ya, bukan karena kita takut karena aturan tersebut ya atau sanksi tersebut, tapi takutlah
atau sayanglah kepada diri Anda sendiri dan keluarga Anda, ya. Nah, saat ini daerah yang menetapkan PSBB atau penerapan PSBB yang telah disetujui oleh Menteri Kesehatan, ya, ada 10 daerah, ya, ada 10 daerah atau 10 wilayah di Indonesia yang telah disetujui. Nah, itu yang pertama adalah daerah DKI Jakarta, ya, tentunya meliputi seluruh area provinsi DKI Jakarta yang telah disampaikan oleh Gubernur Pak Anies bahwasanya penerapannya dimulai pada tanggal 10 April 2020 yang lalu, ya. Nah, yang kedua ada Jawa Barat. Jawa Barat ini meliputi Kota Depok, Kota Bogor, ya, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Informasi yang saya baca di beberapa media, ya, penerapannya tanggal 15 April 2020. Yang ketiga di wilayah Banten. Wilayah Banten ini meliputi Tangerang Raya, ya. Jadi meliputi dia Kabupaten Tangerangnya, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Informasinya yang saya baca dari detik.com, pelaksanaannya tanggal 18 April 2020 nanti. Jadi masih ada sekitar 3 hari lagi. Nah, daerah yang terakhir yang telah disetujui yaitu Riau, ya, Provinsi Riau, yaitu Kota Pekanbaru. Jadi tidak seluruh kota, ya, di Provinsi Riau, hanya Kota Pekanbaru karena mungkin sudah ditemukan yang namanya transmisi lokal. Nah, informasi yang saya dengar, penerapan PSBB akan dimulai pada tanggal 17 April 2020. Informasinya demikian, ya. Nah, kalau kita lihat dengan bertambahnya wilayah yang menetapkan daerahnya menjadi area yang wajib diterapkan PSBB, itu ditujukan untuk menekan penyebaran dan penularan dari COVID-19, ya. Supaya apa? Supaya penanganan percepatan COVID-19 di negara kita semakin cepat. Ya, itu guys beberapa yang dapat kami sharing kepada kita semua, para Baron Channel Anda dimanapun Anda berada, ya. Satu hal yang kami ingatkan kepada kita semua, khususnya untuk daerah-daerah yang telah ditetapkan penerapan PSBB, agar tetap memperhatikan setiap aturan regulasi baik pemerintah pusat maupun daerah, ya. Karena tentunya setiap peraturan dari pusat dan ke daerah tentunya saat ini sudah harus bersinergi. Nah, harap diperhatikan apa yang menjadi kewajiban Anda. Saran kami dari Baron Channel, stay at home, ya, stay at home, jangan kemana-mana, ya, kecuali Anda untuk membeli logistik di rumah Anda sendiri, ya. Itu aja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap stay tune di Baron Channel.